Hey guys, welcome back to Multiverse Indonesia. Dan kali ini kita bakal ngelanjutin recap cerita Harry Potter yang berdasarkan buku tentang petualangan anak Harry Potter dan teman-temannya, yaitu Harry Potter and the Cursed Child. Dan buat kalian yang belum subscribe dulu ya, biar kita semakin semangat bikin videonya. Sedikit disclaimer dulu kami ingatkan buat kalian, dikarenakan The Cursed Child ini tidak difilmkan, melainkan dibuat menjadi pentas panggung, maka tidak ada cuplikan video resmi yang mewakili buku ini. Sehingga yang ada di video ini nantinya berisikan foto-foto pentas yang tersebar dan video dari film Harry Potter sebelumnya. Dan juga karakter-karakter dalam adaptasi ini juga berbeda, termasuk karakter yang sudah kita kenal sebelumnya. Dalam video ini nantinya kami berusaha membuat ilustrasi yang menjelaskan seakurat mungkin tentang apa yang terjadi, namun kami tetap mengharapkan kalian untuk lebih menggunakan imajinasi dari alur cerita yang kami sajikan. Dan juga kami menyajikan cerita yang sangat lengkap, menyesuaikan naskah yang dipentaskan. Tidak ada yang diubah, sehingga video recap Cursed Child ini akan terbagi atas beberapa video. Karena kalau disatukan bakalan jadi video yang sangat panjang. Jika sudah paham semua, kita lanjut. Ini dia recap Harry Potter and the Cursed Child Part 2. Harry muda terbangun dari mimpinya karena dipanggil Bibi Petunia. Seperti biasa, ia disuruh kerja mencuci piring, kerja bagi kuda. Yang memperparah keadaan, Harry membasahi tempat tidurnya yang ternyata disebabkan oleh mimpi buruk yang dialaminya. Bukan mimpi basah ya. Mimpi buruknya menceritakan bagaimana orang tuanya dibunuh oleh seseorang dengan meneriakkan Adkabra, sesuatu yang asing di telinga Harry. Bibi Petunia mendengar itu diam sejenak dan langsung meyakinkan Harry dengan jengkelnya bahwa kedua orang tuanya mati akibat kecelakaan mobil. Kemudian Bibi Petunia keluar kamar dan tiba-tiba semua seolah-olah berputar, dan di sana ada Albus yang melihat Harry muda. Dan ada suara dengan bahasa Parseltongue yang mengatakan, dia datang, dia datang. Kemudian disusul oleh suara Voldemort memanggil nama Harry Potter. Kemudian Harry lagi-lagi terbangun, menenangkan dirinya dari mimpi buruk yang tadi. Ginny, istrinya yang khawatir, langsung membantu menenangkan Harry. Harry pun langsung menceritakan mimpi tersebut bahwa ia mendengar suara Voldemort dan melihat Albus dalam mimpinya dan memakai jubah Durmstrang. Dan Harry sepertinya tahu di mana Albus. Harry dan Ginny pun datang ke kantor kepala sekolah Hogwarts, Profesor McGonagall, dan melaporkan apa yang terjadi. Harry yakin bahwa Albus dan Scorpius berada di dalam hutan terlarang, namun tidak tahu lokasi pastinya. Harry ingin meminta izin kepada profesor agar diberikan izin untuk masuk ke dalam hutan tersebut. Sang profesor hendak memberikan Profesor Longbottom sebagai pendamping karena pengetahuannya akan tumbuh-tumbuhan. Namun sebelum memanggil Profesor Longbottom, tiba-tiba dari serobong asap muncul sang menteri sihir sendiri, yaitu Hermione. Lalu diikuti Ron dan Draco dengan menggunakan bubuk flu. Ternyata hal ini diprovokasi oleh Ginny yang langsung meminta kepada pihak Daily Prophet untuk merilis edisi darurat dan meminta relawan untuk mencari Albus dan Scorpius. Harry terkejut bahwa Draco datang dan mempercayai akan mimpi Harry. Namun ia menegaskan bahwa ia datang bukan percaya akan mimpi Harry, tapi karena ia percaya akan keberuntungan sang kepala penegakan hukum sihir tersebut. Draco yakin di mana Harry berada, disitulah sebuah aksi dan keributan terjadi. Di mana ya sepertinya ucapan Draco tersebut masuk akal jika kita mengulang film Harry Potter pertama hingga ke-8. Lalu mereka pun pergi ke hutan terlarang. Di ujung hutan terlarang, Albus diajari oleh Delphi cara menggunakan sihir Expelliarmus. Ternyata rencana mereka menyelamatkan Cedric adalah membuatnya gagal di kompetisi babak pertama. Di saat babak pertama itu, yaitu mencuri telur emas, Cedric yang akan menggunakan tongkat sihirnya akan diserang oleh Albus sehingga tongkat tersebut akan terbang ke arah Albus. Scorpius entah mengapa merasa tidak nyaman melihat kedekatan Albus dan Delphi. Delphi pun kemudian memberikan mereka berdua jubah Durmstrang, yang merupakan ide dari Amos. Alasan mereka diberikan jubah Durmstrang adalah jika mereka memakai jubah Hogwarts, maka orang lain akan berusaha mengenali mereka. Namun jika memakai jubah Durmstrang, mereka akan lebih mudah menyusup ke Hogwarts seperti layaknya tamu. Scorpius pun melarang Delphi untuk ikut karena ia tidak memakai jubah Durmstrang, sehingga nanti akan merepotkan mereka.
Delphi sempat menolak, namun Albus meminta ia untuk percaya kepada mereka. Delphi pun akhirnya pasrah dan memotivasi mereka untuk berhasil. Kelompok Harry mencari ke dalam hutan yang tampaknya lebih besar dari yang mereka ingat. Mereka perlahan-lahan berpencar sehingga menyisakan Harry sendirian. Tiba-tiba Harry mendengarkan suara yang dipikirnya adalah Scorpius dan Albus. Ternyata suara tersebut berasal dari seorang centaur bernama Ben. Harry merasa senang melihat Ben, namun tidak sebaliknya. Bagi centaur gagah itu, aliansi mereka dengan Hogwarts berakhir setelah pertarungan Hogwarts. Dan hutan terlarang sudah dinobatkan menjadi tanah centaur, yang berarti Harry masuk tanpa izin dan dirinya dianggap menjadi musuh. Namun sebelum keadaan memburuk, Harry menceritakan kepada Ben bahwa anaknya hilang dan dia yakin bahwa mereka ada di hutan terlarang. Ben diam sejenak dan melihat Harry. Akhirnya Ben mau membantu Harry bukan untuk kebaikan dirinya, namun kebaikan kelompok dan hutan tersebut. Centaur adalah makhluk sihir, sehingga Ben dapat melakukan ramalan, salah satunya dengan melihat bintang. Ben mengatakan bahwa ia melihat Albus dalam pergerakan bintang-bintang. Ia menambahkan, di sekeliling Albus ada awan hitam yang mengerikan, yang sangat berbahaya. Setelah itu, Centaur pergi dengan gagahnya, dan Harry panik lalu mencari Albus lebih semangat lagi. Di pinggiran hutan tersebut, di antara pohon-pohon, Hogwarts dapat dilihat oleh Albus dan Scorpius. Mereka mengagumi sekolah tersebut. Scorpius bahkan mengatakan ia dari dulu sangat ingin bersekolah di Hogwarts, walaupun ayahnya selalu menceritakan buruknya tempat tersebut. Cita-cita Scorpius hanya agar dapat bersekolah di Hogwarts dan memiliki teman yang bisa diajak bersenang-senang, kurang lebih seperti Harry Potter. Dan dia mendapatkan anak Harry Potter sebagai sahabat yang membuatnya sangat bersyukur. Albus pun tersenyum mendengar itu. Dari kejauhan, mereka mendengar suara Ron. Albus dan Scorpius langsung memutar time turner tersebut. Kemudian cahaya terang muncul, waktu pun berhenti. Kemudian waktu bergerak mundur perlahan-lahan hingga semakin cepat. Sesampainya pada tahun 1994 di Hogwarts, Albus dan Scorpius mendengar suara gemuruh yang sangat keras menyambut perwakilan setiap sekolah. Ada Victor Crazy Crumb dari Durmstrang, ada Fleur Delacour dari Beauxbatons Academy, dan ada Cedric Diggory beserta Harry Potter dari Hogwarts. Saat Albus dan Scorpius masuk ke dalam kerumunan penonton, mereka berdua bertemu dengan Hermione muda. Dengan polosnya, Scorpius berpikir bahwa ia adalah Rose dan menanyakan apa yang dia lakukan di sini. Hal ini membuat Hermione bertanya-tanya siapa yang dimaksudnya dengan Rose. Datanglah Albus dengan polosnya meminta maaf dengan menyebut nama Hermione, yang membuat gadis cilik tersebut semakin bingung dari mana mereka tahu namanya adalah Hermione. Belum menjawab pertanyaan itu, keadaan di sana semakin meriah karena turnamen akan dimulai. Inilah saatnya. Cedric berhadapan dengan naga untuk mengambil telur emas di tengah arena tersebut. Cedric kemudian mengeluarkan tongkat sihirnya. Lalu Albus mengeluarkan tongkat sihirnya juga. Namun, time turner yang dipegang oleh Scorpius tiba-tiba bergetar seolah mengamuk. Tanpa lama-lama lagi, Albus menyihir Cedric dengan Expelliarmus sehingga ia kehilangan tongkatnya. Sedangkan untuk Albus dan Scorpius, tiba-tiba mereka kembali ke masa dan lokasi asal mereka. Tempat itu langsung dikerumuni oleh Harry, Ron dengan tampilan berbeda, Ginny, dan Draco. Yaps, tanpa Hermione. Scorpius pun melihat mereka dan langsung menyembunyikan time turner tersebut. Sedangkan Albus langsung tak sadarkan diri. Albus yang tak sadarkan diri dibawa ke bagian kesehatan sekolah dan istirahat di sana. Harry yang menjaganya dengan perasaan tidak tenang melihat ke sebuah lukisan yang tidak asing, dan ternyata itu adalah lukisan mantan kepala sekolah Hogwarts, Dumbledore. Harry yang bertemu dengan orang yang dikagumi tersebut meminta saran kepadanya bagaimana cara untuk melindungi Albus. Dumbledore yang hanya sebuah lukisan memberikan saran kepada Harry bahwa orang dewasa tidak dapat melindungi anaknya dari bahaya. Namun, mereka harus mempersiapkan anaknya menghadapi kehidupan. Dumbledore juga mengatakan bahwa di kementerian ia mendengar orang-orang yang menggosipkan Harry, bahwa ia dan anaknya tidak dalam hubungan baik. Harry menanyakan apakah awan hitam yang dimaksud Bane adalah seseorang. Namun Dumbledore yang merupakan sebuah lukisan yakin bahwa pendapatnya tidaklah penting. Albus tiba-tiba terbangun dan memanggil ayahnya. Harry memalingkan pandangannya kepada Albus sejenak, lalu melihat lukisan tersebut lagi, dan ternyata Dumbledore telah hilang. Albus menanyakan lokasi mereka. Harry memberitahukan bahwa mereka berada di bagian kesehatan sekolah Hogwarts.
Mereka berdua pun memakan coklat pemberian Madame Pomfrey agar dapat menenangkan diri dan memperbaiki tulang Albus yang patah. Harry menanyakan kepada Albus kemana mereka pergi selama ini. Albus yang paham dirinya adalah seorang pembohong yang cerdik, mengatakan pada ayahnya bahwa dia dan Scorpius ingin mengulang kehidupan di dunia Muggle, dan jubah Durmstrang hanya kebodohan mereka saat menjelajah. Harry tanpa basa-basi melarang Albus untuk bertemu dengan Scorpius lagi, dan setiap langkahnya akan diawasi oleh Profesor McGonagall menggunakan peta Marauder. Dia meyakini bahwa awan hitam yang dimaksud Bane adalah Scorpius. Oleh karena itu, Scorpius adalah ancaman bagi Albus. Harry mengatakan bahwa Albus akan tinggal di asrama Gryffindor. Albus kebingungan karena ia tahu ia adalah seorang Slytherin. Namun Harry meminta Albus untuk tidak bercanda. Albus adalah seorang Gryffindor. Harry yang meninggalkan ruangan medis tersebut dikejar oleh Albus. Ia mengatakan ia akan kabur dan meyakinkan bahwa Ron tidak akan menemukan mereka lagi. Lalu terjadilah perdebatan. Ron yang mendengar namanya disebut datang menghampiri mereka, dan Albus memintanya untuk membuat lelucon seperti biasa. Ron kebingungan apa yang dia maksud. Albus meyakini bahwa Ron adalah pelawak dan memiliki toko yang menjual barang-barang lelucon. Ron semakin tidak paham apa yang dimaksud oleh Albus. Terlepas dari itu, Ron memberikan manisan darinya dan istrinya, Padma. Mendengar itu, Albus kebingungan siapa Padma itu. Ron dan Harry kebingungan melihat Albus bingung. Harry menjelaskan bahwa Padma adalah bibi Albus, istri Ron, dan mereka memiliki anak bernama Panju. Albus menegaskan bahwa Ron seharusnya menikah dengan Hermione. Semua hal ini membuat bingung baik Harry, Ron maupun Albus. Tiba-tiba Scorpius datang menghampiri mereka. Namun Harry menjauhi anaknya dari seseorang yang dianggapnya adalah pengaruh buruk. Hal itu pun mematahkan hati Scorpius. Harry dan Ginny mendatangi kantor kepala sekolah dan meminta Profesor McGonagall untuk memakai peta Marauder sebagai alat untuk mengawasi dan menjauhi anaknya dari Scorpius. Harry menceritakan apa yang dikatakan Bane kepada dirinya dan nasihat yang diberikan lukisan Dumbledore kepadanya. Mendengar itu, Profesor McGonagall menasihati Harry untuk tidak mempercayai Bane yang merupakan seorang sentor pemarah dan Dumbledore yang hanya berbentuk lukisan. Tidak tahu apa yang merasuki Harry, dia memarahi Profesor McGonagall, mengatakan bahwa ia tidak akan mengerti perasaannya karena profesor tersebut tidak memiliki anak. Ginny yang terkejut akan perkataan suaminya itu memarahinya. Namun Harry tidak berhenti. Dia bahkan mengancam Profesor McGonagall jika ia gagal menjalankan tugas yang diberikan Harry akan datang bersama pasukan kementerian yang dikepalainya dengan kekuatan penuh. Profesor McGonagall pun terpaksa menurut akan permintaannya. Ginny melihat Harry dan tidak yakin akan siapa sebenarnya laki-laki yang dinikahinya tersebut. Albus masuk ke sebuah ruangan kelas pertahanan terhadap sihir hitam dengan ragu-ragu dan tak menyangka kalau guru yang dilihatnya adalah Hermione. Albus yang masih belum sadar akan dunia baru di sekelilingnya mengatakan bahwa Hermione tidak seharusnya di sini sebab dia adalah seorang menteri sihir. Mendengar itu, Hermione mengurangi poin untuk Gryffindor. Ya, layaknya seperti yang biasa dilakukan oleh Severus Snape. Namun hal itu tidak menghentikan Albus. Dia terus mengoceh tentang fakta yang seharusnya Hermione menikah dengan Ron Weasley dan memiliki anak bernama Rose. Hermione yang mendengar itu semakin sinis dan semakin mengurangi poin buat Gryffindor. Teman-teman Albus meminta ia untuk berhenti dan ia pun berhenti. Hermione pun melanjutkan proses belajar mengajarnya tentang sihir Patronus. Albus dan Scorpius pun bertemu di tangga bergerak milik sekolah Hogwarts. Mereka bergerak ke arah berlawanan namun bertemu di sebuah titik. Scorpius melihat Albus dan demikian juga Albus. Namun kemudian mereka saling membuang tatapan dengan rasa bersalah dan hati yang hancur. Harry dan Ginny berbicara di dapur rumahnya. Harry yakin akan perbuatannya, sedangkan Ginny tidak yakin akan perbuatan Harry. Tiba-tiba pintu depan rumah mereka diketok seseorang. Saat Harry membukakan pintu, ternyata ada Draco di depan rumah itu. Maksud kedatangan Draco adalah perihal menanyakan tindakan Harry yang menjauhkan Scorpius dari Albus, bahkan sampai mengancam kepala sekolah Hogwarts dan Albus sendiri, beserta menggantikan jadwal pelajaran agar Albus dan Scorpius tidak pernah bertemu. Harry mengatakan ia harus melindungi anaknya dari awan hitam yang berada di dekat Albus. Draco menanyakan apa maksud dari ucapan Harry tersebut. Harry dengan sinis bertanya apakah Draco yakin Scorpius adalah anaknya. Mendengar itu, Draco langsung menyerang Harry dengan sihir. Harry terlempar dan segera membalas serangan Draco.
Dapur rumahnya hancur dikarenakan mereka yang masih bertukar sihir. Harry mengikat Draco dengan sihirnya, namun Draco bisa melepaskannya dengan mudah. Lalu Draco membalas dengan menyihir tubuh Harry dan memantulkan tubuh Harry ke atas dan ke bawah. Draco naik ke atas meja dan bersiap menyerang Harry lagi, namun Harry sudah bersiap-siap dan membuat Draco terlempar. Harry melemparinya dengan kursi, namun Draco bisa menahan kursi-kursi tersebut dengan tongkat sihirnya. Pertarungan mereka pun berhenti setelah Ginny datang dan mengamuk karena dapurnya sudah hancur padahal hanya ditinggalkan selama 3 menit. Saat Scorpius berjalan di tangga dengan raut muka yang tidak bahagia, tiba-tiba dari arah berlawanan datang sesosok wanita yang ternyata adalah Delphi. Delphi sadar akan bahaya kedatangannya. Ia mengatakan Albus mengiriminya surat. Surat tersebut mengatakan buku sejarah memang berubah, namun tidak signifikan. Cedric tetap tewas. Kegagalannya di babak pertama tersebut membuat ia semakin semangat untuk memenangkan babak kedua. Ini berarti misi mereka gagal. Delphi mengatakan bahwa Albus saat ini membutuhkan Scorpius sebagai seorang sahabat. Kembali di dapur rumah Harry, Draco meminta maaf atas kerusakan yang dibuatnya. Draco kemudian bercerita kepada Harry dan Ginny bahwa dirinya sulit berkomunikasi kepada Scorpius, terutama semenjak kematian istrinya. Draco kecewa kepada Harry karena ia lebih mempercayai perkataan seorang centaur yang tidak jelas daripada kekuatan pertemanan. Draco menambahkan dari dulu ia selalu cemburu kepada pertemanan yang dimiliki oleh Harry dengan Ron dan Hermione. Ginny pun mengakui bahwa dirinya ternyata juga cemburu. Harry yang mendengar itu untuk pertama kalinya terkejut dan melihat Ginny. Draco mengatakan bahwa dulu ayahnya selalu berusaha melindunginya. Namun hal itu membuat ia tidak memiliki teman baik, yang membuatnya selalu merasa sendirian, yang membuatnya bersikap kasar. Dia menambahkan, kesepianlah yang membuat dirinya menjadi jahat, begitu juga dengan Voldemort. Draco meminta Harry untuk tidak kehilangan Albus, yang mungkin saat ini merasa sendirian dan merasakan kebencian. Harry yang mendengar itu pun langsung berpikir, namun Ginny menawarkan diri untuk mengambil bubuk flu. Scorpius datang ke perpustakaan, melihat ke kiri dan ke kanan. Ia melihat Albus dan Albus melihat dirinya. Scorpius langsung menghampirinya, namun Albus berusaha untuk menjauh. Scorpius pun memaksa berbicara dikarenakan dunia tempat mereka saat ini terlihat berantakan. Ron bertingkah aneh, Hermione seorang profesor, dan Rose tidak pernah lahir. Scorpius mengatakan, di buku buatan Rita Skeeter tertulis bahwa Ron mengajak Hermione berdansa pada pesta dansa saat turnamen Triwizard. Lalu mereka pun berdansa, namun Ron melihat Padma sebagai sosok yang lebih menarik. Padahal seharusnya Viktor Krum yang mengajak Hermione dan Ron cemburu melihatnya. Itulah yang membuat benih-benih cinta mereka tumbuh. Namun hal itu tidak terjadi karena Hermione menolak ajakan Viktor Krum dikarenakan ia mencurigai Albus dan Scorpius yang saat itu memakai jubah Durmstrang menyihir Cedric atas perintah Viktor Krum. Scorpius mengatakan bahwa mungkin mereka mengubah dunia ini lebih dari apa yang mereka lihat. Ia ingat akan hukum yang dikeluarkan oleh Profesor Crocker mengenai perjalanan waktu, yaitu batas maksimal kembali ke masa lalu tanpa merusak tatanan waktu yang sudah ada adalah 5 jam, sedangkan mereka pergi bertahun-tahun sebelumnya. Mendengar itu, Albus mengajak Scorpius kembali lagi untuk memperbaiki keadaan, namun ternyata bukan itu yang diinginkan Scorpius. Ia sadar bahwa mereka tidak mampu memperbaiki semua ini. Namun Albus memaksa, sehingga terjadi perkelahian di antara mereka. Sembari terjadi perkelahian, mereka berdua beradu nasib, siapa yang lebih menderita. Albus yang menderita karena ia sama sekali tidak mirip seperti ayahnya, sang pahlawan dunia sihir. Sedangkan Scorpius seorang anak Death Eater yang bahkan dianggap sebagai anak dari Voldemort. Melihat betapa menderitanya mereka berdua, akhirnya mereka berhenti beradu tinju. Namun tiba-tiba Profesor McGonagall datang karena melihat Albus dan Scorpius bersama dari peta Marauder. Albus langsung mengambil jubah tak terlihat milik abangnya dan memakaikannya pada mereka berdua. Profesor sebenarnya mengetahui keberadaan mereka karena masih terlacak di peta Marauder. Dengan itu Profesor tersenyum dan meninggalkan mereka berdua, karena memang ia tidak melihat fisik mereka. Kemudian mereka berdua melepaskan jubah tersebut. Albus menceritakan mengenai awan hitam tersebut dan mengatakan bahwa departemen yang dikepalai ayahnya sedang menginvestigasi mengenai rumor Scorpius adalah anak Voldemort. Bukannya marah, ia malah bahagia karena ia juga penasaran fakta di balik rumor tersebut.
Mereka pun akhirnya saling meminta maaf dan berpelukan untuk kedua kalinya. Setelah itu, Albus masih berniat mengajak Scorpius kembali menjelajahi waktu, namun kali ini ia memiliki rencana untuk menyelamatkan Cedric dengan mengucilkan Cedric. Namun dikarenakan selama ronde kedua, para siswa tidak dapat meninggalkan gedung dan wilayah sekolah. Mereka berdua pun harus pergi ke kamar mandi wanita di lantai 1 terlebih dahulu. Di tangga sekolah Hogwarts, Ron dan Hermione berpapasan. Yang anehnya, walaupun di dunia saat ini mereka tidak berjodoh, mereka berbicara dengan canggung. Terutama setelah perkataan bodoh Albus yang mengatakan bahwa mereka seharusnya berjodoh. Ron memuji kecantikan rambut Hermione yang saat itu baru selesai disisirnya. Hermione tersipu malu namun tetap bersikap seolah sinis dan tidak senang mendengar hal itu. Di balik itu, Hermione meyakinkan diri mereka berdua bahwa mereka hanya sebatas teman. Kemudian mereka saling berpisah. Ron pun berhenti sejenak. Ia berpaling melihat Hermione. Kemudian Hermione melakukan hal yang sama dan melihat ke arah Ron. Ron malu kemudian bergegas pergi. Profesor McGonagall yang tampak bahagia atas keputusan yang dibuatnya kepada Albus dan Scorpius tiba-tiba didatangi Ginny dari cerobong asap yang kemudian disusul oleh Harry. Harry mengatakan bahwa ia mau mencari anaknya. Profesor McGonagall yang ingin keluar dari ancaman Harry mendapati bahwasanya kedatangan Harry dan Ginny adalah sebagai tanda damai, bukan peperangan. Awalnya Profesor tidak yakin dengan apa yang dikatakan Harry, namun ketika Draco keluar dari cerobong asap, ia menjadi yakin bahwasanya Harry memang datang dengan damai. Profesor kemudian membantu Harry dan Draco menemukan anak mereka dengan peta Marauder. Mereka mendapati bahwa kedua anak remaja tersebut berada di kamar mandi wanita lantai 1. Sesampainya di sebuah kamar mandi dengan wastafel bergaya Victorian di tengahnya, Albus dan Harry belajar cara menggunakan sihir pembesar atau Engorgio. Rencana mereka adalah membuat Cedric malu dengan membesarkan sihir balon kepala yang digunakan Cedric pada turnamen kedua. Namun tiba-tiba Myrtle merana hadir dan seperti biasa dia menggoda kedua anak tersebut, terutama karena ada seorang Potter di sana. Albus pun teringat akan buku yang ia baca, bahwa Myrtle merana berada di lokasi turnamen babak kedua, sehingga ia pasti tahu cara menyelinap ke danau yang sama tempat babak kedua dilaksanakan. Albus pun mengatakan kepada Myrtle merana kemana dan kapan tujuan mereka. Ia menunjukkan time turner yang mereka gunakan dan meminta Myrtle merana untuk merahasiakan hal tersebut. Myrtle pun menunjukkan satu wastafel yang pipanya akan menuju langsung ke danau yang dituju oleh Albus dan Scorpius. Albus memberikan giliwit kepada Scorpius sebagai cara untuk bernafas di dalam air, cara yang sama dengan yang ayahnya lakukan. Albus kemudian masuk ke pipa tersebut dan kemudian disusul oleh Scorpius. Tiba-tiba muncul suara angin yang kuat dan sekilat cahaya yang sangat terang. Harry, Ginny, Profesor McGonagall, dan Draco tiba di kamar mandi tersebut. Mereka melihat jubah kedua anak remaja tersebut yang ditanggalkan di sana. Sedangkan Profesor memeriksa peta Marauder melihat mereka berada di pipa bawah tanah Hogwarts, namun tiba-tiba menghilang. Harry yang melihat itu langsung menanyakan kepada Myrtle merana untuk menjelaskan apa yang terjadi. Berbicara dengan manja terutama saat melihat seorang Potter, Myrtle merana akhirnya mengakui bahwa Albus dan Scorpius akan menyelamatkan Cedric. Harry yang mendengarkan hal itu langsung paham. Dia sadar jika Albus pasti mendengarkan apa yang dia perdebatkan antara dirinya dengan Amos di rumahnya kemarin. Harry pun kurang yakin apakah mereka menggunakan time turner yang disita oleh kementerian. Profesor tidak menyangka bahwa kementerian memiliki time turner dan Draco semakin bingung atas apa yang terjadi. Harry menegaskan bahwa Albus dan Scorpius tidak menggunakan sihir apparition disapparition, melainkan melakukan perjalanan waktu. Sesampainya di lokasi, turnamen babak kedua akan dimulai. Albus dan Scorpius menunggu Cedric di dalam air. Ketika Cedric masuk ke air dengan menggunakan sihir balon kepala, Albus dan Scorpius menyihir balon tersebut dengan sihir pembesar, sehingga balon tersebut terus saja berkembang dan membesar. Balon tersebut semakin membesar sehingga Cedric terangkat ke permukaan air dan tetap terbang lebih tinggi. Untuk menambahkan kemeriahan, muncul sebuah tulisan dari petasan yang meledak bertuliskan Ron mencintai Hermione. Cedric ditertawakan oleh semua orang. Semakin dia terbang ke atas, semakin dia ditertawakan oleh orang lain. Kemudian hari pun terlihat semakin gelap. Albus dan Scorpius berhasil, mereka pun tos di dalam air. Time Turner kemudian bergetar yang menandakan waktu sudah habis dan mereka kembali ke masa asal mereka. Namun, Scorpius bingung kenapa hanya ia yang muncul.
Kemudian tiba-tiba Dolores Umbridge yang melihat Scorpius berada di dalam air segera menariknya. Scorpius tidak mengenali wanita ini. Ia berpikir bahwa wanita ini hanya seorang wanita biasa. Namun Dolores Umbridge menjelaskan bahwasanya dia adalah kepala sekolah Hogwarts yang sekarang. Hal ini jelas membuat Scorpius bingung. Walaupun begitu, ia tetap meminta Dolores membantunya mencari Albus Potter. Hal ini kembali membuat Dolores bingung. Karena yang dia tahu, tidak ada siswa yang bernama Albus Potter di sekolah Hogwarts. Karena keluarga Potter berakhir pada Harry Potter yang tewas di pertarungan Hogwarts. Albus pun semakin kebingungan. Di sekitar Hogwarts kemudian terasa membeku dikarenakan Dementor yang menjaga di sekitaran sekolah tersebut. Dolores mengancam Scorpius untuk menghentikan permainannya, dikarenakan tingkahnya tersebut akan merusak perayaan yang sedang mereka rayakan, yaitu Hari Voldemort. You put your faith in me.